akan membahas tentang tes awal uji kualitatif protein. Perkenalkan, nama saya Kofifa Ayu Melinda, NIM 1813081011. Yang pertama yaitu, apakah yang Anda ketahui tentang protein? Protein adalah senyawa organik kompleks yang mempunyai bobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Yang kedua yaitu, jelaskan mengapa protein disebut senyawa organik yang memiliki berat molekul tinggi. Yaitu karena protein merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Apa yang Anda ketahui tentang protein? Protein adalah senyawa organik kompleks yang mempunyai bobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Yang keempat yaitu, sebutkan fungsi protein bagi kesehatan manusia. Protein mempunyai fungsi bermacam-macam bagi tubuh, yaitu sebagai enzim, zat pengatur pergerakan, pertahanan tubuh, dan alat pengangkut. Sebagai zat-zat pengatur, protein mengatur proses-proses metabolisme dalam bentuk enzim dan hormon. Proses metabolik atau reaksi biokimiawi diatur dan dilangsungkan atas pengaturan enzim, sedangkan aktivitas enzim diatur lagi oleh hormon agar terjadi hubungan yang harmonis antara proses metabolisme yang satu dengan yang lainnya. Yang kelima, jelaskan perbedaan proses yang terjadi pada larutan protein yang diendapkan dengan garam dan dengan logam. Pada proses pengendapan larutan protein dengan garam terjadi peristiwa salting out. Ion-ion garam berkompetisi dengan molekul-molekul protein untuk mengikat air terhidrasi. Karena kemampuan ion-ion garam terhidrasi lebih besar daripada molekul-molekul protein, maka molekul-molekul protein akan mengendap. Sedangkan pengendapan dengan logam terjadi, ion-ion logam berat yang bereaksi dengan protein membentuk garam proteinat yang tidak larut dalam air. Dasar dari reaksi pengendapan oleh logam berat adalah penetralan muatan. Kelima, berikut adalah proses pembunuhan protein dengan teknik dialisis. Jelaskan kapan dan di mana proses dialisis diperlukan. Proses dialisis terjadi di B. Dalam proses ini, dialisis digunakan untuk menghilangkan molekul garam. Ketika amonium sulfat sebelum dilanjutkan dalam proses pemurnian berikutnya ataupun pada akhir pemurnian. Yang ketujuh, jelaskan prinsip uji bioret pada percobaan kualitatif larutan protein. Dalam larutan basah, bioret memberikan warna ungu dengan CuSO4. Reaksi ini disebut reaksi bioret. Kemungkinan terbentuk kompleks Cu2+ dengan gugus CO dan NH dari rantai peptida dalam suasana basah. Di peptida dan asam-asam amino kecuali histidin, serin, dan threonine tidak memberikan uji positif. Pengendapan dengan garam. Ada peristiwa salting A, salting in, dan salting out. Jelaskan perbedaan kedua konsep tersebut. Salting in terjadi pada saat konsentrasi garam rendah. Ion garam yang dihasilkan akan melindungi molekul-molekul protein dan mencegah bersatunya molekul-molekul protein sehingga protein tetap melarut. Salting out terjadi pada saat konsentrasi garam tinggi. Ion yang dihasilkan akan meningkatkan muatan listrik di sekitar protein yang mengakibatkan tertariknya mantar air dari koloid protein sehingga interaksi hidrofobik di antara sesama molekul protein menurunkan kelarutan protein. Yang ke-9, apa yang terjadi jika larutan protein ditambahkan dengan bahan reagen larutan NH42+SO4? Apakah perbedaan yang terjadi bila larutan protein ditambahkan Na2SO4? Jawabannya, penambahan protein dengan larutan NH42+SO4 akan menyebabkan pengendapan protein.
di mana kemampuan ion-ion logam Na4 2 kali SO4 terhidrasi lebih besar daripada molekul-molekul protein. Maka molekul-molekul protein akan mengendap, sedangkan penambahan larutan Na2SO4 dan protein juga akan mengendapkan protein. 10. Uji koagulasi larutan ambung telur sebanyak 5 ml ditambahkan 2 tetes larutan asam asetat 1 molar, kemudian dipanaskan dalam penanas air selama 5 menit sehingga terbentuk endapan. Jelaskan perbedaan koagulasi dengan pengendapan. Koagulasi adalah proses penggumpalan partikel koloid karena penambahan bahan kimia sehingga partikel-partikel tersebut bersifat netral dan membentuk pengendapan karena adanya gaya gravitasi. Sedangkan pengendapan merupakan reaksi pembentukan padatan dalam larutan atau di dalam padatan lain selama reaksi kimia yang terjadi karena ada difusi dalam padatan. 11. Jelaskan mengapa larutan protein dapat mengendap alkohol. Larutan protein akan mengendap dengan alkohol karena penambahan alkohol yang merupakan pelarut organis akan menurunkan kelarutan protein. Karena kelarutan suatu protein tergantung dari kedudukan dan distribusi dari gugus hidrofil, polar, dan hidrofob polar pada molekul. Yang ke-12, jelaskan contoh aplikasi pengendapan protein dengan logam dalam kehidupan sehari-hari. Pada efek sampingnya, penggunaan logam terjadi pada tanaman yang diberikan pestisida. Yang 13, jelaskan contoh aplikasi pengendapan protein dengan garam dalam kehidupan sehari-hari. Contoh aplikasi pengendapan protein dengan garam adalah pada proses pembuatan tahu. Proses pembuatan tahu, bahan utamanya adalah kedelai yang merupakan sumber protein. Kedelai ini kemudian diambil sari kedelainya dan ditambahkan dengan air garam. Air garam ini berfungsi sebagai bahan yang digunakan untuk proses pengendapan tahu. Apakah jenis pengendapan yang digunakan pada proses pembuatan tahu lombok? Pada proses pembuatan tahu lombok, jenis pengendapan yang digunakan adalah pengendapan protein dengan garam. 15. Jelaskan temuan percobaan optimasi pengendapan albumin dengan variasi suhu, pH, dan konsentrasi etanol dalam plasma darah melalui metode simplex latte addition. Kemurnian dari perolehan albumin dapat dipengaruhi oleh berbagai parameter di antara suhu, pH, dan konsentrasi etanol. Pada penelitian ini dilakukan proses optimasi menggunakan metode simplex latte addition agar diperoleh komposisi variasi parameter yang optimal dari 7 komposisi variasi parameter untuk mendapatkan albumin dengan kadar yang cukup tinggi. Albumin dipisahkan berdasarkan metode fraksinasi etanol melalui perbedaan kelarutan protein dalam plasma. Jadi sekian dari presentasi tentang yang membahas tes awal ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.